Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kira-kira sudah bertemu dengan Ustazah apa belum ya? Oke, untuk pertemuan pertama ini kita sepertinya perkenalan dulu ya. Karena tak kenal itu tak sayang. Oke, perkenalkan, nama saya Ustazah Dia Kristianti. Kalian boleh panggil saya Ustazah Krisda. Nah, untuk hari ini Ustazah akan bersama-sama dengan Ustazah Nova membantu kalian memahami satu persatu materi tentang bahasa Indonesia. Oh iya, minggu lalu masih ingat apa pembelajaran yang sudah kalian terima? Ya, teks anekdot. Nah, hari ini kita juga masih akan membahas tentang sebuah isu atau kegelisahan. Pernahkah kalian mendengar seseorang mengungkapkan tentang kegelisahannya? Mungkin di dalam artikel atau mungkin di dalam sebuah podcast. Misalnya saja podcast berikut ini. Ketinggalan. Semua udah mengaku kita ada krisis kesehatan. Semua udah percaya kita punya ada krisis ekonomi. Dan semakin banyak orang merasa krisis ekonominya lebih besar sekarang malah dari krisis kesehatan. Tapi ini Mas Dedi, saya harus memperjuangkan bahwa kita ada krisis ketiga. Apa itu? Krisis pembelajaran. Atau mungkin artikel ini. Ya, kedua hal itu sama-sama membahas tentang sebuah masalah atau isu. Sebuah masalah atau isu itu dibahas di dalam sebuah teks. Tahukah kalian? Yes, eksposisi. Teks eksposisi. Itu yang akan kita pelajari untuk pertemuan hari ini. Pertanyaannya, apakah eksposisi itu? Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan teks eksposisi? Apa sih eksposisi itu? Eksposisi berarti menyingkap, membuka, atau membongkar. Nah, apa yang disingkap? Yang disingkap adalah isu atau masalah yang saat ini sedang terjadi. Oleh karena itu, teks eksposisi berarti teks yang memberikan gambaran informasi atau pendapat seseorang disertai dengan argumen dan fakta. Dalam bentuk tertulis, kalian bisa menemukan teks eksposisi pada beberapa media berikut: Editorial Media Indonesia, Tajuk Rencana Kompas, Jati Diri Jawa Pos, maupun kolom opini pada media-media cetak. Ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, berisi penjelasan informasi atau pengetahuan. Yang kedua, memiliki banyak kalimat opini dan fakta. Yang ketiga, gaya bahasanya bersifat mengajak atau mempengaruhi. Yang keempat, penyampaian teksnya lugas dan menggunakan bahasa baku. Yang kelima, sifatnya faktual atau sesuai dengan fakta, aktual atau sedang hangat dibicarakan, dan ilmiah. Kemudian yang terakhir adalah terdapat data dari sumber valid dan kredibel untuk menunjang opini. Sebagaimana teks yang lain, teks eksposisi memiliki struktur yang terdiri atas pembukaan, isi, dan penutup. Dalam buku Text Types in English 2, karya Mark Anderson dan Kathy Anderson, struktur teks eksposisi dibagi menjadi 3. Struktur pertama adalah tesis, kemudian yang kedua argumen, dan yang ketiga penegasan ulang. Pada bagian tesis, penulis akan menyampaikan pandangan utamanya, memperkenalkan isu, menjelaskan posisinya terhadap topik atau isu, apakah dia berada di posisi mendukung, menentang, atau netral. Mengapa bisa netral? Untuk kasus ini, penulis hanya berusaha memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pembaca. Pada bagian argumen, penulis dapat menyampaikan rangkaian alasan untuk mendukung pandangan utamanya. Perlu digarisbawahi, argumen yang baik dalam teks eksposisi adalah argumen yang mengungkapkan alasan dari satu sisi, berisi pendapat serta menyebutkan bukti atau fakta pendukung, serta menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari isu atau topik tersebut. Pada bagian penegasan ulang, penulis dapat menegaskan kembali pandangannya dan memberikan simpulan. Pada bagian ini juga dapat disampaikan saran atau rekomendasi kepada pihak terkait atau pihak yang dituju. Perhatikan contoh teks eksposisi berikut. Nah, baik anak-anak, silakan perhatikan teks eksposisi berikut ini. Pertalite Harapan Baru Indonesia. Bagian awal yang bercetak tebal merupakan bagian judul. Judul merupakan kepala karangan yang memberikan cerminan terkait keseluruhan isi teks.
Pada paragraf pertama, terdapat bagian tesis. Tesis berisi pendapat utama penulis atau berisi isu yang disampaikan penulis. Dalam hal ini, penulis menyampaikan bahwa Pertalite merupakan bahan bakar ramah lingkungan yang diusung sebagai harapan baru bagi Indonesia. Agar pendapat tersebut dapat dipercaya, maka diperlukan sebuah alasan untuk mendukungnya yang disebut dengan deretan argumen. Di dalam argumen ada opini dan fakta. Kira-kira mana bagian opini dalam teks ini? Dan mana bagian fakta dalam teks ini? Ya, benar. Contoh bagian opini yaitu Pertalite lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan premium. Sedangkan contoh bagian fakta yaitu bisa berupa data, sesuatu yang sudah terjadi, atau informasi objektif, seperti premium menyisakan beberapa zat berbahaya seperti CO2, CO, NOx, dan PB atau timbal yang bersifat racun. Nah, bagian terakhir yaitu bagian penegasan ulang. Di dalam penegasan ulang, terdapat penegasan yang disampaikan penulis terkait isu yang disampaikan. Dalam hal ini, penulis memberikan penegasan bahwa Pertalite memang lebih baik daripada bahan bakar yang lain. Nah, demikian anak-anak struktur dari teks eksposisi. Semoga dengan ini kalian bisa mengidentifikasi teks eksposisi yang lain. Selamat belajar! Ya, jadi tadi sesuai dengan penjelasan tadi, di dalam tesis itu ada masalah atau isu yang dibahas. Nah, selanjutnya di dalam deretan argumen itu terdapat alasan-alasan yang mendukung tesis. Dan di dalam argumen itu terdapat opini dan fakta. Nah, selanjutnya di dalam penegasan ulang itu terdapat rekomendasi dan kesimpulan. Jadi begitu ya anak-anak terkait struktur teks eksposisi. Silakan kalian pelajari dan banyak-banyaklah membaca, karena dengan membaca akan lebih banyak pengetahuan yang akan kita dapatkan. Mungkin sedang santai kalian bisa membaca berita-berita, harian Kompas dan lain-lain, atau tajuk-tajuk opini seperti itu. Baik, selamat belajar dan sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a.